Aku Natalia Berlian. Orangnya suka nulis, suka membaca, suka melukis, tapi gak suka keramaian, gak suka diliatin orang. Anak teknik, anak seni, anak sastra, kimia sama matematika juga bisa. Aku duduk di kelas 2 SMA di sekolah negeri. Sulit rasanya kalau gak ikutan maksiat kayak anak nakal yang lain. Aku anak ketiga dari 6 bersaudara. Tapi gak semuanya saudara kandung. Mungkin kalau saudara kandung cuma 2 bersaudara. Aku dan kakak lakiku. Hubunganku dan ayah kandungku sangat renggang. Begitu juga dengan ayah tiriku. Katanya cinta pertama anak perempuan itu ayahnya. Tapi ini bukan ayah. Gue benci janji. Aku tinggal sama ibuku. Ayah tiriku kerja di Jogja. Sementara ayah kandungku tinggal sama istri barunya di Jepara. Sulit dijelaskan, tapi aku punya mood booster. Namanya Nila dan Shera. Yang selalu ngajak pada kebaikan, yang selalu ngajak biar aku gak tersesat, yang selalu ngingetin biar aku inget sama Allah. Mereka punya keluarga cemara. Aku iri. Ya iyalah. Jam 1 siang di kantin sekolah. Woi Nat, bengong mulu loh, ucap Shera yang sambil menyenggol tubuhku. Hehe, aku nyengir. Malah nyengir, mending makan bakso, kata Nila yang sambil membuka mulutnya untuk menyuapkan satu buah bakso ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, ketua OSIS datang menghampiri meja kita. Nata cantik, tolong nanti pulang sekolah hiasin panggung buat acara adik kelas besok. Aku doang, tanyaku sambil menengok ke arah ketua OSIS. Ajak Nila sama Shera juga gak apa-apa. Ketua OSIS itu pergi menjauh dari meja kita. Nil, bantu gue ya. Gue gak bisa pulang sore, ada urusan. Aku sambil berbalik ke arah mereka berdua. Berarti lo gak ikut ngehias dong, penting banget urusannya. Kalau penting banget, ya udah kita gantiin. Tapi kalau dimarahin, gue yang tanggung. Sore hari, Shera dan Nila menghias panggung di sekolah. Sementara aku pergi buat ketemu seseorang. Aksa, aku lama ya. Maaf ya, sekolahnya baru aja selesai, ucapku sambil menatap wajah Aksa yang datar. Benar, gak ada alasan lain. Ya udah kalau gitu, gak apa-apa sayang. Ya, dia pacarku, Aksa Rasa Bumi. Kita beda sekolah, kita seumuran, kita pacaran secara backstreet, gak ada yang tahu. Kita ketemuan di taman ini, Taman Bulan. Taman yang selalu aku datangi saat aku kesepian. Aku orang yang cukup, tapi dia kaya. Dia strict parents, makanya dia sering ke taman ini gara-gara dia stres. Haha. Setelah aku bertemu Aksa, akhirnya aku pulang ke rumah. Dilanjut sama rebahan. Lalu aku menghubungi Shera dan Nila di grup chat kita buat nanya yang ngehias panggung tadi. Nil, udah tadi ngehias panggungnya? Udah dong, Nila gitu loh. Aman. Urusan lo gimana Nat? Udah selesai? Yew, kepo lo. Bulan-bulan sudah berlalu, tapi hubunganku dengan Aksa belum ada yang tahu. Jam 9 malam aku menghubunginya, tapi gak ada jawaban. Aksa, kamu kemana sih? Kamu gak ngabarin aku 3 hari loh. Keluhku kepada diri sendiri sambil mondar-mandir di samping kasur. Dilanjut aku yang capek berjuang, tapi dianya gak ada effort. Aku rebahan, mataku perlahan menutup dan tertidur. Esok harinya, hari Sabtu. Aku berjalan di lorong sekolah. Tiba-tiba, kakak OSIS itu datang menghampiriku. Nat, kemarin gak ikut ngehias panggung, malahan temen kamu doang yang ngehias, tanya ketua OSIS itu dengan tatapan galak. Iya kak, maaf, kemarin aku ada urusan. Izin dulu bisa kan? Gak usah langsung pergi kayak gitu, gak becus tau gak? Ketua OSIS itu pergi menjauh dariku. Aku ngerasa gak berguna banget buat orang lain, tapi kenyataannya emang gak berguna. Hari Minggu di sore hari. Nat, gue sama Nila mau jalan-jalan gitu, healing. Mau ikut gak lu? Ajak Shera di telepon. Kagak dah, mager gue. Beberapa menit kemudian, Aksa menelponku. Aku tuh lagi sibuk. Kamu bisa pengertian dikit gak? Kamu kira aku nyelir? Enggak, aku juga punya kesibukan. Kalau waktu aku buat kamu terus, aku bisa dimarahin sama mama papa. Kamu tahu kan mereka kayak gimana? Aku tahu kok, tapi kamu bisa kan ngabarin aku sedikit aja? Pamit, prioritasin aku bisa gak sih? Ya udah, kita ketemuan di tempat biasa. Akhirnya kita ketemuan berdua di taman, duduk menghadap jalanan. Sunyi, tenang.
Sementara Syera dan Nila yang sedang mengendarai motor Vario itu melewati jalan tepat yang ada di depan taman yang sedang aku dan Aksa datangi. Aku terkejut, mereka melihatku bersama Aksa. Aksa bangun dari duduknya, dan... Udahlah kita putus aja, kamu marah-marah terus, gak pernah ngertiin aku. Lagian capek tau gak backstreet kayak gini. Mendengar kalimat yang keluar dari mulutnya, aku diam membisu. Esok harinya, hari Senin. Aku, Syera, dan Nila seperti biasa duduk di kantin sekolah. Nat, lu? Iya, gue pacaran. Kenapa? Mau marahin? Mau ngelarang? Aku memotong pertanyaan Nila dengan wajah datar. Nat, putusin ya, suruh Syera. Ngatur lu, mau ngancurin hidup gue. Gue pacaran karena gue kesepian sih. Nil, ayah gue, mana kasih sayang dari dia? Dia gak pernah sayang sama gue. Dia gak pernah ngabarin gue. Gue juga butuh kasih sayang dari laki-laki tulus. Abang gue, dia sibuk sama ceweknya, gak pernah ngabarin adanya. Setiap gue chat dia gak pernah balas chat dari gue. Gue capek, gue mau kayak kalian, mau kayak orang-orang, gak mau kayak gini. Gue gak suka. Keluhku hingga meneteskan air mata, menangis tanpa suara, tidak seperti bayi yang lahir baru saja. Kita tahu Nat, kita ngerti. Kita ngingetin lo biar lo gak tersesat Nat. Lo gak sendirian, lo punya gue, lo punya Nila, lo masih punya ibu, bahkan lo punya Allah yang selalu bantu hambanya. Kata Syera yang menenangkanku sambil merangkul pundakku. Nat, putusin ya. Gue udah putus kemarin. Coba arungi malam lo pakai qiyamul lail ya, biar lo tenang. Zikir sama taubatnya jangan lupa. Tahu kan pacaran dosa? Jangan lagi ya. Ayah lo pasti sayang sama lo. Balik lagi ke yang lo ceria ya. Kita pengen itu. Nil, maafin gue ya. Makasih juga udah ngingetin gue. Gue gak bakal ngulang itu lagi. Tapi, satu hal yang gue tahu, dia, ayah gue, gak bakal pernah sayang sama gue. Bahkan sebaliknya. Dan kasih sayang yang tulus itu bakal datang nanti, pakai akad, bukan pacaran.